Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Seram Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas ya. Ini kulkasnya kondisinya sudah seperti ini ya. Sudah terbuka seperti ini untuk tutupnya. Katanya sudah diperbaiki sama yang punya. Sudah diganti bimetal. Kondisinya seperti ini awalnya katanya nih, seperti ini ya. Untuk pembekuan esnya cuma ada di pipa atas. Dan yang punya pun sudah mengganti bimetal ini ya. Untuk bimetalnya sudah diganti. Dan juga fuse juga sudah diganti. Ternyata masih seperti ini ya. Ini kerusakan kalau seperti ini bukan karena kerusakan dari bimetal ya, dan juga bukan karena kerusakan dari timer. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat ke bagian bawah. Semoga bisa teratasi. Langsung saja kita bagian bawahnya. Untuk mengecek bagian bawah ya, untuk kerusakan seperti itu, kita cek dulu bagian pipa-pipanya. Dan ini timer juga katanya sudah diganti, yang baru masih tetap seperti itu ya. Nah ya, yang saya katakan tadi ya, ini untuk kerusakan seperti itu bukan dari bimetal, bukan dari timer ya. Kita cek dulu ampere, kita cek dulu kebocoran di sini ya. Ternyata di sini terlihat aman sebetulnya ya. Sekarang kita cek dulu kebocorannya ataupun cek ampernya dulu. Ampernya 4,2, artinya kompresor tidak bekerja. Dan juga dari infonya untuk PTC sudah dibongkar juga katanya. Sekarang kita lihat dulu kondisi PTC nya setelah dibongkar, setelah dicek. Katanya sebetulnya sudah dicek. Kita lihat kondisinya seperti apa. Katanya sih sedikit retak. Nah, kondisinya ini PTC ya, PTC. Soalnya ini kondisinya si kompresor tidak bekerja dan ampere pun 4,2. Lihat, kondisi PTC nya sudah retak karena memang sedikit kesalahan dalam cara membongkarnya ya katanya. Kemungkinan begitu, tapi tak apalah ya, supaya bisa gitu. Tapi alangkah baiknya sebelum membongkar dan sebelum memeriksa penggantian spare part, alangkah baiknya menurut saya bertanya-tanya dulu ya. Silahkan bertanya saja ke channel saya, silahkan. Insya Allah nanti saya jawab dengan cepat ya. Kalau memang ada waktu saya jawab dengan cepat, daripada nanti seperti ini, bimetal sudah diganti, timer sudah diganti, PTC pun akhirnya pecah seperti ini dan hasilnya tidak ada. Masih lebih baik ya bertanya-tanya dulu ya. Nih, setelah saya ganti PTC punya saya, ampere pun 1,0 sampai 9. Dia menurun, terus menurun, yang artinya kompresor sudah bekerja. Lihat, dia menurun. Awalnya ya normalnya sebetulnya 9 ya, 0,9 normalnya. Kita lihat, kita cek dulu untuk pipa-pipanya. Di sini pipa-pipanya tidak ada yang panas ya, cuman hanya hangat-hangat saja. Lihat, dan untuk kebocorannya di sini belum terlihat sebetulnya ya. Tetapi untuk ampere awal pertama kita hubungkan ke listrik, ampere 1,0, artinya ini kondisi seperti ini freon sebetulnya aman ya, freon ini tuh lihat. Tetapi di sini tidak ada hangat-hangatnya. Maksudnya bukan tidak ada hangat ya, hangat mah hangat, tetapi ya kurang gitu kan. Seharusnya tidak bisa dipegang seperti ini sama saya ini gitu. Tuh lihat ya, ampere pun lama kelamaan dia menurun. Ini dipastikan kalau menurut saya ini macet ya, ataupun buntu. Lihat, saya menggunakan tang ampere yang punya kulkas. Saya coba, katanya suruh mencoba menggunakan tang ampere yang punya ini. Oke, saya coba ya. Ternyata sama untuk ampernya. Ternyata sama untuk ampernya, tidak ada perbedaan. Dan masih hangat saja, tidak terasa panas untuk pipa-pipanya. Ya, seperti itu. Lihat, saya meraba-raba pipanya, tidak ada hangat. Seharusnya ini panas ya, bagian sini. Gitu. Oke ya. Kalau untuk kerusakan ini biasanya ini mampet atau buntu ya. Kalau bahasa kita buntu. Lihat, 0,6, artinya si freon ini tidak bekerja ataupun tidak mengalir. Gitu. Jadi proses perbaikannya kalau seperti ini tuh jangan jangan ini ya, kalau bisa bertanya-tanya dulu sajalah supaya tidak buang-buang, istilahnya mohon maaf aja lah, tidak buang-buang uang gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah ya, untuk mencoba-coba mah nggak masalah. Untuk tang ampere mah sama saja, tidak ada perbedaan. Saya menggunakan tang ampere kecil karena ya hanya simpel saja ya.
kalau menggunakan timer kecil. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian freonnya. Ini bagian freon di sini pasti sedikit yang keluar ini, karena dia buntu di area freezer atau di area kondensor, dia tersumbat ataupun tidak mengalir. Freon ada di area kondensor tuh, lihat. Cuman ada segini saja untuk freonnya. Ya. Sekarang kita untuk proses selanjutnya kita pasang dulu ya untuk timernya, karena timer ini sudah diganti dengan yang baru katanya. Kita pasang saja untuk timernya. Memang awalnya juga kerusakan, padahal sebetulnya bukan dari timer ya. Untuk kerusakan seperti ini kita pasang saja seperti ini ya. Dan kita lanjut untuk proses selanjutnya. Kita lanjut kita melepas dulu bagian yang terhubung ke apa namanya ini, pipa balik ya, pipa balik dari evaporator. Kita putuskan dulu seperti ini supaya terlihat ya untuk oli-olinya. Sudah pasti ada oli di sini, sudah pasti. Kita hidupkan lagi, tuh lihat olinya di sini banyak sekali ya, artinya di sini olinya ada di atas evaporator. Ya lihat tuh, wow, keren sekali ya untuk semburan olinya. Itu. Oke, dilanjut kita melepas bagian filter. Kita sekaligus mengganti filter saja, karena kalau kita tidak mengganti filter nanti hasilnya akan buntu lagi. Jadi kalau kerusakan seperti ini itu harus diwajibkan ya untuk penggantian filter. Saya melepas filternya dulu. Nanti selanjutnya flashing. Untuk melepas filternya seperti ini saja ya, tidak usah dipotong. Saya menggunakan las seperti ini. Mohon maaf nih, suaranya agak-agak sedikit bindang nih. Habis kehujanan. Jadi seperti ini untuk pelepasan filternya. Dan kita lanjut untuk memasang pipa shock ya, shock pipa ataupun pipa shock. Kita pasang dulu pipa shocknya seperti ini untuk memasang filter yang baru. Oke, kita las lagi untuk shocknya, karena kalau kita tanpa memasang shock yang lebih besar, pipa yang lebih besar, nanti untuk pemasangan filter barunya agak sedikit kesulitan. Lubang filter itu kan besar ya, jadi saya harus menggunakan pipa besar juga supaya ngepas di filternya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pemasangan shock bagian ini ya, bagian pipa balik dari evaporator. Ya, saya pemasangannya menggunakan pantulan api supaya lebih mempercepat saja sebetulnya. Tetapi ya kalau untuk pengelasan seperti ini ya tidak usah menggunakan borak, juga sudah nempel ya, sudah merata karena tembaga melawan tembaga. Kita pasang lagi untuk ventilnya seperti ini. Oke, kita pasang dulu untuk pengelasannya, mempersiapkan proses pempakuman. Dan mohon maaf ya untuk pempakuman terpotong karena ya baterai sudah habis. Kehabisan baterai, akhirnya pempakuman terlewat ya. Sekarang proses pengisian freon. Dan untuk pemflashingan juga, pemflashingan pipa kapiler sudah ada di video sebelumnya ya. Ini masalahnya ini saya mohon maaf sekali ya untuk para penonton. Untuk pemflashingan pipa kapiler dan untuk pempakuman kulkas ini terputus ya. Baterainya habis, tidak terlihat lagi, tidak terkontrol. Jadi untuk pemflashingan pipa kapiler sudah ada di video sebelumnya, silahkan saja disimak cara-caranya. Sekarang saya cuma hanya mengisi freon saja, karena kendalanya hanya mampet saja di sirkulasi ya, seperti itu. Jadi pada intinya untuk kerusakannya, yang penting sekarang penonton sudah tahu ya untuk kerusakannya. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan disimak di video sebelumnya.